Pimpinan, terima kasih juga atas masukan dari seluruh anggota yang tadi telah berbicara, Komisi 10. Saya kira ini masukan-masukan yang sangat berharga. Saya kira kita memang nanti kita akan jawab secara tertulis, termasuk tadi tentang apa yang disampaikan oleh Bu Putih juga sebetulnya justru sangat kokoh, lebih kokoh dari itu tentang era konferensi Asia Afrika, peneguhan jati diri dan lain-lain. Itu ada semua. Dan saya kira sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, kita ingin menulis satu sejarah yang memang sudah 26 tahun kita absen, tidak menulis perpanjangan itu. Ya, dan kita berharap ada yang baru. Saya kira banyak temuan-temuan baru, baik dari sisi arkeologis, geografi dan sebagainya. Bahkan tadi soal Papua juga ada 2 penulis dari Papua, ada bab khusus tentang Papua, dan soal perempuan juga ada bab khusus tentang perempuan dan sudah ada. Dan sejauh ini, karena ini penulisan pada waktu awal juga sudah kita buat atau sudah dirancang, dan telah kita hidupkan Direktorat Sejarah dan Museum, tetapi baru diresmikan pada, kalau tidak salah setelah SOTK, baru kemudian bisa berjalan. Sehingga tentu saja siapa yang bisa menulis sejarah, semua orang bisa, apalagi dengan era sosial media sekarang ini ya. Tetapi sejarawan sebagai profesional dengan metodologi dan historiografinya tentulah pada para sejarawan itu sendiri. Dan kita membentuk tim itu terdiri dari sejarawan-sejarawan, baik guru besar atau PhD di bidang sejarah, yang memang dari latar belakang yang beragam tadi, para penulisnya dari Aceh sampai Papua, dari 34 perguruan tinggi, dan sudah mulai menulis. Nah, kapan sosialisasinya? Saya kira memang harus ditulis dulu, kalau nggak akan pernah bisa ditulis. 26 tahun kita absen untuk menulis sejarah kita, paling tidak gitu ya. Jadi sekarang ini bukan semua orang menulis dari A sampai B. Dari 10 jilid ini masing-masing sudah ada timnya masing-masing sehingga bekerja secara simultan. Sehingga ada yang sudah selesai 50%, ada yang 70%, ada yang 100%, itu perjuangan mempertahankan kemerdekaan, ada yang sudah 80%. Nah, nanti kalau secara rata-rata 70%, memang rencananya pada bulan-bulan Juni atau Juli akan kita buka diskusi per tema dengan melibatkan dan memperdebatkan ini dari tempat-tempat dari berbagai macam ahli, dan saya kira ini memang semacam uji publik gitu ya, dan saya kira di situ bisa kita lakukan. Tapi kan harus ditulis dulu. Kalau cuman kerangka yang kita perdebatkan itu seperti memperdebatkan pepesan kosong gitu ya. Jadi sejarahnya ditulis baru kita perdebatkan. Saya kira demikian pimpinan, nanti secara garis besar dan juga jawaban-jawaban dari 11 tadi akan kita tulis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri terkait dengan klarifikasi yang diminta terkait mungkin Pak Agus ya, atau jadi Pak begini, mungkin saya belum tahu terus terang, tetapi itu di dalam diskusi itu saya kira kalaupun ada semacam itu jelas bukan sikap dari kementerian, ya biasalah. Ini kan beliau ini juga duifungsi, trifungsi sebagai sejarawan juga mungkin ya, dan juga sebagai ketua umum masyarakat sejarawan atau sebagai pribadi. Jadi kalau ada hal-hal itu kita sangat terbuka menerima masukan dari berbagai kalangan, dari sejarawan dan lain-lain. Jadi saya belum melihat, tapi kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu tentu kami juga mohon maaf tidak ada seperti hal-hal seperti itu. Terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih. Dengan demikian izinkan saya dalam beberapa menit membacakan kesimpulan. Urusan lain sedikit. Pak Menteri, urusan lain, tapi berkait dengan persoalan ribut-ribut pemasangan eskalator di Candi Borobudur. Gimana Pak Menteri menyikapi itu? Ya silakan 1 menit bisa dijawab. Jadi ini juga berita hoax, tidak ada pemasangan eskalator. Bahkan di dalam video yang viral itu disebut pemasangan eskavator. Ya. Jadi tidak ada pemasangan eskalator di sana. Yang ada itu adalah pemasangan semacam chairlift, Mbak.
chairlift itu untuk inklusivitas. Itu di seluruh situs dunia sudah dipasang. Di Sistine Chapel sudah ada, di Angkor Wat sudah ada, di Akropolis di Athena sudah ada. Itu semua ada dan itu tidak merusak situs. Begitu juga ada rampway, itu juga tidak merusak situs. Tidak. Jadi itu sesuai. Kita justru itu sangat ketat sekali soal itu, nggak ada. Terima kasih Pak Nyoman udah mengingatkan kita kekhawatiran kita semua, Pak Menteri. Syukurlah tidak ada eskavator akan eskavator. Ngeri kali. Izinkan saya membacakan kesimpulan kita pada hari ini.